Iya. Halo sahabat pendengar semua, berjumpa lagi bersama kami di Narepo. Naposa Remaja Podcast. Tadi lu Oh, kita ngomong kakak. Halo sahabat pendengar semua, berjumpa lagi bersama kami di Narepo Naposo Remaja. Podcast. Nah, teman-teman semua, pada kali ini kita akan bincang, kita akan sharing bersama dengan abang kita di sini. Tapi sebelum kita bincang-bincang terkait pada hari ini, kita mau perkenalan dulu dong, tentunya sama abang kita ini. Ya, pastinya penasaran kan? Untuk teman-teman yang di rumah, pastinya penasaran. Ya, Bang, langsung perkenalan aja, namanya siapa, usianya berapa, apakah sekarang sudah bekerja atau masih kuliah? Ya, monggo Bang. Ya. Shalom semuanya, kenalkan nama saya Marolo Bukit. Sekarang umur 24 tahun. Nah, sekarang posisi lagi bekerja. Oh, berarti sudah kerja Bang? Ya? Ya, betul. Oke, sekarang sudah bekerja. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini pembahasan kita ini seputar dengan kebiasaan dari seorang laki-laki. Kira-kira tahu nggak apa kebiasaan dari laki-laki? Ngerokok nggak sih? Merokok. Ngerokok dong. Merokok. Cowok itu pasti enggak. Merokok. Nah, apalagi Jepara dan Kudus itu kan nggak jauhan ya. Kudus itu pabrik kretek ya. Kretek, Pabrik ya, benar, rokok. benar, benar. Oke, dan pada saat ini kita akan bincang-bincang terkait dengan rokok ya. Ya. Oke. Kakak ada nggak mau nanyain terkait dengan rokok ini? Boleh, khususnya ke abang ya. Oke. Ke Bang Marolo. Kenapa sih Bang kalau misalnya cowok-cowok itu suka merokok atau mungkin abang kenapa merokok? Kalau saya pribadi ya, itu saya merokok karena misalnya untuk menghilangkan jenuh yang ada di pikiran. Karena kalau lagi ya lagi banyak pikiran, ya, merokok. Ibaratnya kayak buat menemani di saat kita lagi terpuruk lah. Itu kalau boleh tahu itu merokok sejak kapan? Kalau merokok itu dari sebelum SD malah. Sebelum SD. Oh. Berarti umur berapa itu? Umur masih 4 tahun 5 tahunan. 5 tahun. Ya. Itu dulu nih. Waktu mencoba rokok pertama itu rokoknya Apa? kalau boleh tahu. Dulu masih nyuri-nyuri ngerokok ya. Dulunya dulu pakai kertas. Oh, Oh. kertas. Nyoba-nyoba kayak gitu. Ya. Pas waktu itu kan lihat orang-orang ngerokok kayak gitu. Oh, kayak gimana sih rasanya? Penasaran ya. Akhirnya nyoba-nyoba pakai kertas. Oh kayak gini. Nah, akhirnya jadi makin hari jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan sampai sekarang Sampai sekarang masih juga masih itu. ya. Komitmen ya? Walaupun rokok harus tetap hidup. Hidup. Ada rokoknya hidup. Aku manusia juga hidup. Iya, betul. Terkait ini saya penasaran kalau tadi dikatakan bahwa seseorang itu mau merokok ya kalau kita perhatikan dari usia 4 tahun itu kan awalnya coba-coba pasti Iya. awalnya pasti coba-coba dan itu otomatis pasti karena ada yang kita lihat. Tapi kalau dalam dunia sekarang ini khususnya anak muda ada tuh istilah ya kalau nggak merokok nggak gaul ya. Iya, betul. Jadi kita Bukan lagi. nggak laki katanya. Iya. Gimana sih tanggapan kamu terhadap pernyataan itu? Kalau tanggapanku sih buat pernyataan itu Ya. ya nggak ada hubungannya ya sama apa. Merokok itu ya itu karena diri sendiri. Karena di luar sana juga banyak yang laki-laki yang nggak merokok. Nah, jadi buat untuk tanggapan dari yang di luar sana mengenai laki-laki nggak merokok itu nggak gaul, nggak laki, itu menurutku ya nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Kakak setuju nggak? Nggak benar dengan itu? Iya, setuju. Setuju. Karena merokok itu balik lagi pilihan ya. Iya. Merokok itu pilihan Iya. atau rokok itu pilihan? Merokok itu Merokok itu pilihan. pilihan. Merokok itu pilihan. Nah, kalau dari segi medis ini kan, itu dengan merokok itu sebenarnya sebenarnya itu nggak Iya, gimana? tentu.
Tidak dong. Oke, Tidak. oke. Jangankan ibaratnya orang nih, tak yang membuat rokoknya aja setuju bahwa itu merusak tubuh gitu ya. Iya. Dan sadar kalau nggak bakal berubah. Oke. Jadi terkait dengan merokok ini, apa pernah nggak mengalami sesuatu penyakit yang berat gitu, atau yang parah oleh karena merokok, sehingga mungkin karena ada dokter atau tenaga kesehatan bilang jangan merokok lagi, ya pernah nggak sakit berat? Tunggu, jangankan itu, di dalam rokok aja udah ada jenis gambarnya, Oke. udah ada tulisannya, Oke. peringatannya. Oke. Tapi kenapa mau merokok, atau adakah ketakutan, nggak ada ketakutan untuk akan terkena penyakit ini? Nah, kalau misalkan tanggapanku pribadi, memang benar merokok itu nggak sehat. Memang benar. Itu sesuai dengan yang ada di gambar itu juga kan ada ditulis tuh. Iya. Rokok. Nah, cuman masalahnya itu kalau misalkan kayak pribadi memang belum pernah mengalami yang penyakit-penyakit yang parah seperti itu. Ya mudah-mudahan aja jauh-jauh lah. Gitu. Nah, cuman di satu sisi kalau misalkan ibaratnya lagi sendiri, nggak ada ibaratnya teman buat ngobrol, pelariannya yang di situ buat menenangkan pikiran. Rokok, rokok. Seumpama rokok campur kopi, satu gelas kopi itu udah kayak nyambil sendiri kan. Tambah dengan gitar, Orang Batak ya. banyak sekali ya. Iya, benar. Aduh. Terkait dengan hal itu juga kita penasaran juga nih, Bang. Bahkan juga ada perempuan ya. Ada intinya kita nggak tahu ya apakah semua perempuan seperti itu. Tapi di semua sebagian perempuan itu ada mengatakan kalau kamu merokok aku nggak mau jadi teman perempuanmu atau pacarmu. Itu gimana sih pendapat tentang merokok itu? Kalau pendapatku sih itu tergantung kita sendiri juga ya. Iya. Kalau misalkan kayak aku pribadi, ya nggak semuanya. Oke. Kan memang nggak semuanya perempuan seperti itu. Oke. Nah, karena ada juga perempuan ya apapun kebiasaan laki-laki itu, kalau misalkan memang benar dia terus menerimanya, ya tetap aja kan. Gitu. Ya kalau misalkan balik lagi ke si cowoknya, kalau memang si cowoknya itu mau mengikuti apa yang dibilang perempuan itu karena memang rasa sayangnya yang besar mungkin, ya pasti ditinggalin kan gitu. Pasti ditinggalin kebiasaan buruknya seperti merokok kayak gitu, pasti ditinggalin. Oke, ya menurut kamu ini katakan itu dengan pot vape ya, pot Iya. vape. Menurut saya kalau itu kata, menurut kakak itu lebih berpengaruh yang mana? Kalau dari segi kesehatan ya, menurut kakak lebih berpengaruh yang mana? Pot atau vape itu dibandingkan dengan rokok? Kalau dari jurnal penelitian yang pernah dibaca ya kan, Ya. itu tingkat kebahagiaannya malah lebih parah. Walaupun didengar-dengar kalau vape itu malah lebih ringan atau lebih simpel atau berkurang malah justru kebahagiaannya katanya. Tapi ternyata vape itu malah lebih bahaya. Kalau dari itu dari segi apanya ya, dari kesehatan. Iya. Kalau dari pernah pakai vape nggak? Kalau pernah untuk rutin itu nggak pernah. Nggak pernah. Kalau untuk Nyoba pernah? Nyoba. Jenisnya vape atau Oh, pot? Emang vape sama apa gitu? beda. Katanya aja langsung sama anak. Beda. Kalau misalkan pot itu yang ukuran kecil. Oke. Nah itu paling cuman kasih cairannya aja. Kasih cairan. Tapi kalau misalkan vape itu biasanya ada kapasnya. Harus ganti kapas itu umpama tak 30 menit sekali atau sejam sekali itu ganti. Tergantung cara kita menyerap itu keseringan atau jarang. Kalau semakin kita sering untuk ngisapnya itu rutinitas untuk ganti kapasnya itu pasti makin sering. Jadi kan kita harus memandang segala sesuatunya harus secara positif ya. Artinya baik itu merokok, walaupun itu dalam konotasinya itu sudah negatif ya, merusak kesehatan. Tapi satu sisi juga kita harus kita lihat positifnya. Sejauh ini menurut apa positifnya dengan merokok ini? Apa itu? Kalau untuk saya pribadi ya,
daripada saya nyari ribut di luar sana, karena seumpama ada pikiran nih, ada ibaratnya tekanan di tempat kerjaan kayak gitu contohnya, daripada pelampiasannya ke orang, lebih baik kita menyendiri, entah dengan sebatang rokok atau secangkir kopi, menyendiri untuk menenangkan pikiran. Kayaknya kayak ini senyum Iya, senyum iya. apa sih Marta? Menarik. Soalnya kalau misalnya kayak gitu, kenapa abang nggak kayak menyendiri di kamar berdoa? Ya dong. Berdoa. Berdoa dong. Ya. Heeh. Gimana? Ya, kalau saya pribadi ya, sebenarnya kalau berdoa tetap berdoa. Cuman karena memang faktor dari lingkungan, faktor dari karena pergaulan, untuk secara intensnya itu yang buat mencari solusi itu dari segi itu. Tapi memang kalau misalkan untuk jangka panjangnya ya kita nggak tahu lah ya. Nah, contohnya seperti yang Kak Evi tadi bilang masalah kesehatan, nah itu kita masih kesampingkan. Tapi untuk secara intensnya itu ibaratnya biar pikiran kita itu biar lebih plong sedikit. Nah, jadi belajarnya ke situ. Oke. Ini kayaknya menarik karena ada suatu ini pengalaman ya. Ini artinya kita bilang ini empiris ya, pengalaman dari yang sesuatu yang sudah ia rasakan. Kayaknya ini menarik karena pertanyaan bagi kita, masa sih sebatang rokok bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat menenangkan gitu? Ya. Nah, tapi memang kalau kita perhatikan, kayak abang sendiri ya, abang memang nggak terlalu suka atau nggak suka, tapi ya namanya merokok pernah. Oke. Pernah. Cuma abang itu lebih tertarik dengan namanya kopi. Oke. Jadi kalau nggak kopi itu dalam satu hari itu kayak ada yang kurang gitu, kayak ada yang kurang gitu, kangen gitu, kayak LDR gitu, kangen gitu. Nah, jadi memang ya kenapa bisa kangen gitu ya? Namanya kopi kan ada kafeinnya. Benar. Kafein itu kan untuk menenangkan, untuk merilekskan. Ya. Mungkin di rokok juga gitu ya. Nikotin dan tabak itu juga untuk untuk menenangkan. Dan ini kalau kita perhatikan ya, tahu nggak tokoh-tokoh ilmuwan dahulu? Albert Einstein, Thomas Alva Edison, ya. Di samping minum kopi mereka merokok. Iya betul. Merokok. Mereka merokok. Jadi bahkan juga ada yang bilang untuk menghasilkan suatu ide itu jangan lepaskan sebatang rokok. Oh iya. Iya. Bahkan itu dan kita bilang itu menjadi sebuah gaya hidup ya, tradisi ya. Tradisi artinya kebiasaan ya. Iya. Nah, jadi terkait itu apa hal terburuk yang pernah abang alami gara-gara rokok ya? Ada nggak? Misal contoh, karena kita ini kan dari ketergantungan sampai kita nggak tahu tempat. Misalnya udah dalam gereja pun kita misalnya kita masih merokok gitu, padahal gereja udah mulai. Pernah nggak sampai ini karena kita lupa kali ya? Ya, teman-teman kalau ada yang merokok di gereja gimana? Ini hanya pertanyaan aja. Enggak, malah tadi gereja isi keluar merokok dulu terus nanti masuk lagi. Nah, seperti itu kan merasakan atau melakukan hal itu. Kalau untuk melakukan sih nggak bisa dipungkiri memang pernah. Tapi nggak sering lah. Iya. Cuman ibaratnya dari contohnya nih, contohnya kan gereja kita mulai kan siang nih. Sumpah dari pagi belum ngerokok sama sekali. Pas di siang itu biasanya jadi kebawa ngantuk kalau misalkan nggak ngerokok. Itu dari orang yang udah terbiasa nih. Jadi seumpama udah merokok, ya mungkin rasa ngantuknya itu juga Melek ya. Oke. Jadi itu yang menyebabkan orang kayak aku pribadi juga merasakan itu. Kayak contohnya di tempat kerja, kalau misalkan lagi kurang fokus untuk bekerja, atau izin ke atasan untuk ke belakang sebentar. Ke belakang. Ya, jadi sekaligus menenangkan pikiran kayak itu biar fokus lagi dalam bekerja. Kayak gitu. Itu berapa lama itu hanya untuk menghabiskan biasa satu batang rokok atau satu bungkus rokok atau seperti satu batang aja ya? Kira-kira waktu butuh berapa tuh batang? 15 menitan sampai 20 menit. 15 menit. Dan juga
paling 6 sampai 7 batang. Tapi untuk itu udah tergolong banyak, udah tergolong banyak kalau buat saya pribadi ya. Paling dikitnya itu aku pernah itu cuman 2 atau 3 batang per hari satu hari. Kalau sekarang Kalau sekarang masih tergolong aman lah, masih 2 atau 3 batang per hari masih bisa. Tapi abang tuh ada pernah upaya berhenti. merokok nggak? Kalau untuk upaya berhenti merokok karena keinginan diri sendiri belum ya. Tapi dulu pernah waktu saya pribadi kerja di Kalimantan, ada orang yang contohnya itu dia ngajakin, ayo sama-sama berhenti merokok. Siapa yang buat selama 3 bulan nggak merokok dapat hadiah, gitu kan contohnya. Jadi selama 3 bulan itu bisa kalau saya pribadi bisa nggak nyentuh rokok ini selama 3 bulan itu. Jadinya pas kebetulan di situ saya juga menang waktu itu. Jadi memang kalau saya pribadi jadi borosnya untuk makanan ngemil. Jadi borosnya ke situ. Jadi kalau misalkan lebih pas posisi kerja makan permen lah, makan cemilan lah. Biasanya untuk jangka panjangnya permen karet. Oke. Berarti pada saat ini kita bisa lihat ya ternyata kalau kayak merokok sendiri masih terkontrol ya. Iya. Dalam merokoknya. Nah terkait ini juga kalau kita melihat dan berkaca dari sudut pandang etika, sudut pandang etika, ada beberapa orang mengatakan bahwa merokok itu jorok. Ada mengatakan beberapa orang merokok itu jorok. Contoh, ketika dia tidak tahu menempatkan di mana untuk rokoknya. Ketika dia tidak tahu meletakkan di mana abu rokoknya. Kira-kira apa sendiri setuju nggak dengan hal itu? Kalau untuk etikanya itu memang setuju. Karena apa? Memang banyak di luar sana juga seperti itu. Kurangnya kesadaran akan kebersihan kalau pas posisi lagi merokok. Contohnya itu, udah ada tempat abu rokok di situ, tapi nggak di situ posisi ditempatin, malah di sembarangan tempat. Kan kebanyakan orang seperti itu. Jadi kalau untuk pendapat saya mengenai anggapan itu, saya setuju. Ada nggak pengalaman terburuk ketika merokok? Mungkin pada masa sekolah, kedapatan guru, atau ketika ingin merokok mencuri sesuatu hal, ya itu tidak bisa kita pungkiri ya. Atau kehilangan ini, apa sih pemantik? Atau kehilangan korek sampai menggunakan kalau sepeda motor yang menggunakan busi, pada busi ya banyak ya. Ada nggak ya pengalaman-pengalaman yang unik dan pengalaman yang menyedihkan juga? Kalau untuk saya pribadi, ada satu pengalaman yang tak bisa saya lupakan, mungkin sampai selama ini di waktu di bangku SMP kelas 3. Kalau nggak salah 1 minggu lagi mau ujian kelulusan, mau ujian nasional. Tapi adalah waktu itu ya namanya juga pergaulan sama kawan-kawan kan. Adalah di asbes itu di atas dalam ruangan sekolah kan ada asbes itu di atas. Itu manjat ke atas, manjat ke dalam, ngerokok di situ. Tiba-tiba roboh, ambruk semua. Berapa orang? Ada sekitar 7 orang. 7 orang. Pas sudah ambruk, itu semua kena SP, surat panggilan, dan ponisnya itu kami mau dikeluarkan di DO. Padahal seminggu lagi mau ujian nasional. Jadi sampai surat panggilan orang tua datang, jadinya itu biaya ganti rugi untuk kerusakan sekolah. Tetap diperbolehkan untuk ikut ujian, sama cuman ganti rugi 150 kepala per orang. Kalau kan merokoknya, ada nggak terbesit di dalam pikiran orang? Aku merokok nih, aku membutuhkan sesuatu yang lebih. Contoh, ya menggunakan
menggunakan narkoba, ekstasi atau yang lain apa enggak juga itu. Ya puji Tuhannya sampai sekarang untuk menggunakannya maaf ya. Maksud batas ininya kalau saya pribadi itu rokok sama paling alkohol juga untuk sewajarnya juga nggak sampai mabuk, cuman barunya buat menghangatkan badan segitu aja. Menurut kamu nih, orang yang pakai narkoba itu gimana sih? Kalau saya pribadi sih itu gimana ya, itu udah merusak diri, itu paling minyak untuk merusak diri ya, karena ketergantungan itu untuk obat itu pasti jangka panjang. Contohnya, seumpama nanti dia nggak ada uang untuk membeli, itu sampai gimana caranya biar bisa membeli barangnya itu. Kalau rokok, ibaratnya masih bisa kita tahan, masih bisa kita ibaratnya kontrol. Kalau misalkan lagi nggak ada rokok, ya tahan sampai ada rokok. Tapi kalau misalkan udah ketergantungan sama obat-obatan kayak narkoba, itu wah ketergantungan itu bahaya. Sampai dari pernah yang saya lihat ya teman-teman itu untuk karena memang dia nggak bisa kontrol, tangan juga sampai di sehat gitu, terus darahnya diminum. Asik dari Kayak mana? dong. Kayak vampir. Nanti kan masuk kayak film-film gitu. Twilight. Jadi kebanyakan orang itu ya karena dosisnya itu memang tergolong tinggi ya. Itu tinggi banget itu dosisnya. Coba daripada rokok, dan kalau saya pribadi mending rokok daripada rokok. Nah, kalau dari medis itu gimana? Apakah narkoba itu dianjurkan atau? Ya nggak ada dong, dianjurkan, nggak ada buat dianjurkan kalau misalnya punya penyakit tertentu. Contohnya? Untuk misalnya kanker. Kanker. Iya kanker. Jadi untuk menghilangkan rasa nyerinya itu pun memang terkontrol ya dan di bawah dokter. Di bawah pemantauan. Pemantauan dokter ya. Jadi ya nggak bisa asal-asalan dipakai aja karena dosisnya pun harus tepat. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Betul. Tapi aku mau tanya nih, Ini mau tanya sama siapa? sama keduanya. Oke, boleh. Kan soalnya kan ini dari segi rokok, abang dari segi kopi, ini dari segi abang dari segi Rokok. rokok. Oke. Gimana sih kalau misalnya satu hari tanpa katakanlah itu aku bisa bilang nggak kalau itu adalah bagian dari narkoba? Mungkin dengan persentase yang sangat kecil, tapi dilihat dari ketergantungannya kan lumayan tuh, Oke. ya kan? Kopi biasanya dengan kafein dan rokok ada tar ya. Oke. Ya setuju dong. Oke. Ya, kan? Ya. Ya, bagaimana kalau misalnya satu hari tanpa itu, apakah ada efeknya atau setelah kita minum juga atau kita merokok itu langsung benar-benar tenang gitu, karena belum tahu. Kayak gimana? Coba dari awal dulu. Wah, kalau dari anak sendiri ya, memang sesuatu yang dikatakan sudah kecanduan itu bisa dikatakan sudah kayak seperti seolah mengkonsumsi narkoba ya. Ya, itu narkoba sudah kecanduan. Walaupun kalau narkoba itu sendiri kita bilang itu kan zat-zat aditif. Iya betul. Ya kan zat-zat aditif. Tapi secara sifat dan fungsi dia sudah mengenal. Iya. Tapi satu sisi sugesti kita itu juga mempengaruhi. Iya betul. Sugesti. Iya. Misalnya kalau nanti aku nanti bakalan pusing. Itu terkadang satu sisi sugesti. Ada juga ya. Pernah memang orang nggak kopi itu suka sampai 2 hari itu. Memang satu sisi ya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa nggak ada kecahian kayak yang bilang gitu. Cuma ya kembali memang ya karena sudah kebiasaan. Jadi ya memang terkadang yang harus dibutuhkan minimal ya anak itu satu cangkir itu satu kan. Oh iya. Ya. Kalau sampai 2-3 itu dulu, sekarang udah bertobat. Wow. Lambungnya kita dikasih hari. Ya. Jadi satu hari bisa sampai tiga kopi. Kalau dulu sampai 17, Wow. 18, waktu era-era mahasiswa. Oh iya. Iya. Banyak pressure ya. Ya banyak namanya juga mahasiswa ya, Iya, banyak begadang. tekanan, banyak begadang, mikirkan si A, mikirkan si B, Oh, mikirkan si A, si C. si B, Iya si dong. C.
dunia mahasiswa loh kan gitu. Mikirin kamu, mikirin dia kan gitu. Oke. Gimana? Kalau saya pribadi itu bawaannya jadi ngantuk. Oh. Ibaratnya kalau misalkan nggak ngerokok itu rasanya pengen tidur aja. Oh gitu. Nah, jadi mungkin ya itu yang dibilang seperti yang Mama bilang tadi ya, kecanduannya itu udah apa? Tapi kalau saya pribadi masih kecanduan yang masih bisa dikontrol ya. Nah, karena di luar sana ada juga dalam satu hari itu membutuhkan 2 bungkus bahkan lebih dalam satu hari rokok. Nah, gitu. Nah, karena mungkin itulah yang dinamakan rokok aktif atau gimana? Ya, rokok berat. Kalau kayak pribadi nggak sampai segitulah ya, masih bisa kontrol. Cuman bawaannya memang ngantuk gitu ya. Tapi emang mau tanya nih, kita kan sebagai generasi muda ya, generasi muda yang aktif di gereja. Ama mau tanya nih dari pendapat pribadi kita, apakah dengan rokok bisa mempengaruhi spiritualitas kita? Ngerti maksudnya pertanyaan? Apakah dengan merokok ini kita bisa melemahkan iman kita gitu? Tapi kalau misalnya digeser ke aku kurang. Oh iya, kan merokok kan ya? Biasa saya dulu. Iya, ya. Iya benar. Oke. Oh, Tapi walaupun dia merokok, setidaknya kakak bisa melihat sebagai secara teori sudah tahu secara teori. Tetap efeknya beda-beda nggak sih? Ya makanya karena beda-beda itu kan kamu pengen tahu gitu. Oke. Tapi sebelum kakaknya, kalau menurut abang sendiri ada nggak pengaruh kepada iman? Sebenarnya sih kalau pengaruh untuk iman, nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke. Karena ada pendapat orang di luar sana. Iman dari seorang perokok itu lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Wow, iman dari seorang perokok lebih tinggi dari Iman yang tidak merokok. oleh karena itu Alasannya, ya kenapa bisa dibilang gitu? Ini jadi- pasti bisa cerita kan? Iya. Jadi kan di dalam rokok itu ada tulisan merokok membunuh. Iya. Tapi pemikiran orang yang merokok, ya nyawa itu ya yang di atas yang tahu. Oke. Mau besok pun kita mati, ya yang di atas yang takdirin, kan gitu. Tapi ngapain gara-gara rokok kita takut mati? Oke. Nah itu dari pemikiran orang di luar sana. Iya. Tapi aku pernah dengar sesuatu. Jadi ada pernah dengar satu batang rokok artinya kita menghilangkan waktu hidup kita selama 15 detik. Ya kan? Iya. Itu artinya kan sebenarnya itu sebagai pilihan. Kita tahu misalnya jangka hidup kita tuh bisa mungkin mencapai 80, ya Indonesia 60 tahun. Ya mungkin. Gak tahu. Belum mati soalnya. Oh iya. Kalau di Indonesia rata-rata itu 60 tahun, tapi misalkan dijadikan kita 80 tahun, ya kan? Terus kita dengan merokok otomatis kan kita ini mengurangi jatah hidup kita, ibaratnya seperti itu. Oke. Dan apakah itu masuk kita mengatur kehidupan kita sendiri? Iya. Balik lagi pertanyaannya. Tadi kakak bilang satu batang rokok itu mengurangi 15 detik. Terus emang kita bisa prediksikan kita matinya kapan? Enggak. Nah, Betul. kan ya. Jadi ibaratnya itu udah kontra dong Betul. antara satu definisi bilangnya itu satu batang rokok mengurangi waktu sekian, padahal waktu hidup kita nggak tahu karena hanya Tuhan yang tahu kan gitu. Oke, aku tanya ke Ama. Iya. Ma, bukannya kita itu harus menjaga tubuh dan roh kudus kita misalnya? Bukan. Memang kalau kita kembali kepada Alkitab ya, Ya. tubuhmu itu adalah bait kudus. Iya, betul. Tubuhmu adalah bait kudus. Ya. Berarti secara tidak langsung yang diinginkan dari situ apa? Itu tidak berarti kita langsung menuntut diri ya. Oke. Kayak Amang sendiri ya nggak merokok di sini, bukan
bukan berarti apa langsung ada orang merokok langsung gini. Betul. Nggak gitu kan? Ya. Itu kalau ada orang seperti itu mungkin harus di karena ya etis seperti itu ya. Betul. Etika ya. Nah, ya. Jadi itu di balik itu semua maknanya tubuhmu adalah baik kudus ya. Memang pertama sekali kenapa dibilang seperti itu? Makanya tadi pertanyaan, apakah dengan merokok itu mempengaruhi iman atau spiritual? Apa sih dampak dan tujuan dari spiritual itu? Tujuan kita beriman itu apa? Untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Benar. Kita nggak tahu. Who knows? Kalau kita perhatikan, kita nggak tahu. Tapi ada yang mengatakan, ya, karena kita nggak tahu akan hari esok, makanya persiapkan dari sekarang atau jaga dari sekarang, kan gitu. Supaya apa? Supaya apa nih? Ya. Beberapa mungkin kalau kita pergi ke rumah sakit, karena pergi ke rumah sakit itu tentu dokter menyarankan kalau dia seorang perokok jangan rokok. Iya. Bahkan tidak sebanyak juga orang di rumah sakit. Kalau dia sudah sakit gitu, di samping fisiknya sakit, tentu pikiran juga sakit kan. Alhasil ketika sakit apa? Yang bisa salahin siapa? Kok jahat kali sih Tuhan ini ngasih aku sakit kayak gini? Padahal secara tidak langsung apa? Merokok mati kan merokok mati, mendingan merokok sampai mati. Itu yang sama kan gitu. Itu yang harus diperbaiki. Justru karena kita tidak tahu apa waktunya, karena tujuan kita beriman itu, tujuan kita berkepercayaan itu adalah untuk hidup harmoninya, maka pelihara. Bukan berarti nggak boleh merokok selamanya. Iya betul. Nggak boleh. Bahkan ya keterkait dengan minum alkohol juga Tuhan nggak ada yang melarang itu secara tertulis. Kalau kita pergi ke barat, mereka minum kok. Karena apa? Suhunya dingin. Merokok juga gitu. Dalam hal ini memang yang perlu kita perhatikan itu ya. Buah-buah yang terakhir apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri, pengendalian diri. Misal, kalau memang dengan merokok biasanya kita habis 1 bungkus 1 hari, coba dikurangi. 1 bungkus isi berapa? Untuk sempurna. Ya, 16 dari 16 batang coba dikurangi jadi 13 batang 1 hari. Besok jadi 10 batang. Jadi hanya 3 batang gitu. Terus dengan 3 batang atau 5 batang itu, terus kita barengi dengan olahraga. Kita barengi dengan olahraga dan tidak lupa juga ya, yang kita lakukan dengan kita bangun komunikasi dengan Tuhan, itu mungkin akan bikin berdampak. Jadi kita ketergantungan juga sama rokok. Tuhan kita itu nggak rokok, ya kan? Kalau sebab Tuhan kita itu rokok, berarti hanya Dia yang sanggup menenangin kita yang sakit dong. Iya. Kan gitu. Jadi ini perlu. Karena kenapa kita perlu? Karena banyak orang sedih yang dicari rokok. Iya. Banyak orang stres yang dicari rokok. Padahal itu hanya pelampiasan doang. Itu enggak benar, itu enggak penyelesaian masalah. Jadi kalau orang stres, orang sedih itu ya nangis aja. Mau curhat gitu. Jangan rokok dulu. Rokok itu nanti. Kalau pengen rokok nanti. Diluapin dulu. Ada dulu istilahnya ya, dibongkar dulu supaya jangan ada yang sumpah di dalam, di pikiran juga. Jadi kalau lagi itu stabil, emosinya stabil, di dalamnya batinnya juga stabil, dia akan bisa itu. Cukup 2 batang aja lah, 1 batang aja lah. Saat dia merokok sampai dia minum, wah ternyata begini. Bahkan kalau kita perhatikan ya, dengan adanya rokok itu kan ditarik, dihisap, dihembuskan. Itu juga kalau kita perhatikan gaya hidup juga itu. Gaya hidup ketika ada menarik yang masuk dan dikeluarkan. Itu makanya kalau kita perhatikan, makanya merokoklah dengan sadar. Itu yang perlu. Jangan sampai dalam keadaan tidak sadar rokok. Gitu. Apalagi saat emosi atau saat apa? Iya. Nah, faktanya anak-anak sekarang banyak merokok hanya mengikuti tren. Betul. Kan gitu. Iya. Banyak nge-vape gara-gara ngetren. Bikin lubang asap itu kayak lubang asap pabrik gitu kan. Waduh, sampai tebal gitu kan. Hanya untuk tren. Art. Seni katanya seni. Ya. Padahal dalam itu juga seni mati ya. Kan gitu. Jadi
hendaknya ketika kita melakukan segala sesuatu itu kita tahu tujuannya apa. Ya dong. Contohnya tujuan kita minum kopi itu apa? Di samping itu kebutuhan, tapi tujuannya apa? Minum kopi itu bisa menyehatkan. Contoh tanpa gula, menghilangkan kantuk supaya kita tetap produktif. Tujuannya positif. Dan aku juga melihat merokok itu juga nggak boleh disalahin. Yang merokok itu nggak boleh disalahin. Nggak untuk dijauhin itu. Terus yang untuk dijauhin itu siapa? Yang kayak gini-gini itu dijauhin. Ya karena kita harus memiliki hak yang sama, hak hidup ya. Ya, betul. Jadi ketika ada yang tidak menyesuaikan, memang satu sisi merokok itu membunuh. Tapi kalau kita dalam keadaan sadar, normal itu fine aja. Dilakukan dalam keadaan sadar, tahu di mana tempatnya, dan tahu di mana harus menjaganya. Simpel kan? Mungkin area sekarang udah banyak yang disediain ya. Jadi maka dari itu kita merokok itu bukan suatu kebanggaan, tapi merokok itu seni. Kita harus bisa dalam pikiran kita merokok itu seni. Iya dong. Iya, setuju. Iya. Karena perbedaan orang yang merokok biasa dengan merokok seni itu kelihatan kok dari cara asapnya. Keluar dari sendiri, ada dari sini, ada masuk dulu tinggi baru keluar lagi. Harus ada seninya dong. Iya. Supaya nggak ya gitu-gitu aja gitu kan. Harus dapat feel-nya gitu. Itu kalau dari apa? Menurut gua abang terkontrol juga sih ya. Masih bisa. Kalau misalnya Ada nggak pesan-pesan dari apa untuk teman-teman remaja Naposo supaya terkait dengan rokok ini? Yang pertama kalau dari aku sih pesannya, kalau misalkan seumpama udah pengen merokok, itu yang pertama lebih baik hasil kerja kerasmu sendiri. Tunggu kerja dulu, kamu cari diri sendiri mandiri. Ya kalau misalkan untuk mau kau bakar duitmu, ya itu hakmu. Jangan sampai ngasih duit orang tua, Apalagi mencuri? nah itu buat merokok, buat beli rokok. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kontrol lah cara merokoknya. Jangan gara-gara si A sampai 2 bungkus per hari, si B 3 bungkus per hari, Jadi dia tinggal di rumah. Dia Ini bagus ya. Nggak masalah kan? Oke. Nah, lebih baik ya sebetulnya aja. ya. Kita sebetulnya aja seumpama entah 10 batang per hari, terus bisa lagi di makin dikurangi, ya itu lebih baik kayak gitu. Kalau aku sih itu aja cukup. Kalau dari kakak gimana? Ya, kalau dari aku etika merokoknya. Etikanya, Iya, etika merokok. etika dan attitude-nya. Iya. Oke, gimana itu? Ya kan sekarang udah banyak tempat smoking area. Oke. Kan, dimana berarti kan sebenarnya merokok itu ya diperbolehkan dan itu hak orang lain kan. Tapi ya tempatnya harus tahu, buang puntung di mana juga harus tahu. Oke. Terus apa ya? Setidaknya tidak mengganggu atau yang lain karena balik lagi ya perokok pasif dan perokok aktif itu lebih parah perokok pasif ya. dimana cuma hanya menghirup tapi tidak merokok ya kan itu lebih parah jadi kita harus tahu cara menempatkannya di mana dari itu. Memang menarik ya terkait dengan rokok ini. Makanya ketika kita berbicara rokok ini, kita jangan hanya fokus kepada dampaknya. Kita harus punya perspektif yang lain. Makanya kita jangan tertarik dalam spiritualitas, khususnya untuk anak-anak muda. Ya, karena memang harus kita sadari, kita itu tujuan merokok itu apa? Kita harus sadar dengan merokok itu. Dalam artian itu memang bukan nganjurin, saya bukan menganjurkan untuk merokok lah, bukan. Ya kalau memang gak ada gunanya bagimu, gak usah merokok. Ya gitu. Jadi kita harus bisa terbuka pikirannya gitu. Ya. Jadi memang tubuh kita itu baik kudus, tapi di samping kekudusan itu sejatinya bukan terletak pada merokok atau enggak sih? Iya betul. Ya. Ketika kita contoh aja ketika kita berprasangka buruk sama teman sama orang lain, itu udah merusak kekudusan tubuh itu, merusak kekudusan pikiran. Dan itu kita di situ sudah kita bisa bilang ya udah orang yang sakit. Ya kan gitu. Jadi jangan terkungkung kepada pemahaman seperti itu. Iya. Nah buat teman-teman di rumah, ya,
coba sadari apa sih tujuan kamu merokok gitu. Tujuan yang merokok itu apa? Harus dilakukan dengan sadar. Ya. Jangan sampai kita menuhankan atau mendewakan ya. Menuhankan atau mendewakan. Tanpa rokok aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan dong. Jangan dong. Tanpa rokok aku nggak berdaya gitu. Aduh, jangan dong. Jangan. Kita terlalu kecil. Padahal kita diciptakan dengan power yang luar biasa loh. Kita nggak boleh menggunakan seperti itu. Justru kita itu makanya tadi kita harus memiliki kesadaran itu karena dari setiap rokok itu memiliki rasa. Memiliki rasa. Antara rokok filter dengan rokok yang kretek itu beda rasanya. Ada rasa. Jadi kita itu juga harus bisa lihat beriman itu berspiritual itu harus punya rasa. Jadi kalau beriman dan berspiritual kita nggak punya rasa, di situ kita sudah toksik. Wow. Di situ kita sudah toksik, ya. Oh, tapi itu udah pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, cukup dulu pembahasan kita pada saat ini ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan, kita akan tunggu di level 2. Oke, goodbye. Bye. Oh.